Perang terbesar yang dilupakan dunia, pertempuran Megiddo. Tahukah Anda bahwa salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah dunia kuno nyaris terlupakan oleh peradaban modern? Pada tahun 1457 sebelum Masehi, di zaman ketika Mesir kuno sedang berada di puncak kejayaannya, sebuah konflik epik berkecamuk di tanah yang kini kita kenal sebagai Israel. Pertempuran Megiddo, salah satu perang terbesar dan paling menentukan di era itu, mempertemukan pasukan Firaun Thutmose III dari Mesir melawan koalisi kota-kota Kanaan yang dipimpin oleh Raja Kades. Latar belakang perseteruan ini berawal dari ambisi besar Thutmose III yang ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah Levant, sebuah kawasan yang kaya dan strategis. Kota-kota Kanaan, yang merasa terancam oleh ekspansi Mesir, membentuk koalisi untuk melawan dominasi Firaun. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang mempertahankan identitas dan kebebasan bangsa-bangsa Kanaan. Pertempuran Megiddo dikenal sebagai salah satu pertempuran terdokumentasi pertama dalam sejarah, dengan catatan rinci ditemukan di kuil Amun-Re di Karnak, Mesir. Menurut catatan ini, Thutmose III memimpin sekitar 10.000 prajurit, sebuah jumlah yang sangat besar untuk ukuran zaman itu. Pasukan Mesir harus menempuh perjalanan panjang sejauh 150 mil dari Sungai Nil ke Megiddo, sebuah tantangan logistik yang luar biasa. Masyarakat Mesir kuno, dengan budayanya yang kaya dan kompleks, sangat mengagungkan Firaun sebagai titisan dewa di bumi. Adat istiadat dan ritual keagamaan seringkali dijadikan motivasi dalam peperangan. Sementara itu, kota-kota Kanaan dengan budaya agraris dan perdagangan, memiliki struktur sosial yang berbeda, lebih terdesentralisasi, dan dipimpin oleh para raja lokal yang berkuasa secara otonom. Keputusan untuk berperang di Megiddo dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ancaman ekspansi Mesir dan faktor internal seperti keinginan kota-kota Kanaan untuk tetap merdeka. Kekalahan atau kemenangan di sini akan menentukan nasib kawasan tersebut untuk generasi mendatang. Pertempuran ini tidak hanya menguras energi kedua belah pihak, tetapi juga mengubah peta politik kawasan itu. Perang ini berlangsung dengan intensitas tinggi. Pasukan Thutmose III harus menghadapi medan yang sulit dan perlawanan sengit dari koalisi Kanaan. Intrik dan strategi perang menjadi bagian penting dalam pertempuran ini. Thutmose III menggunakan taktik mengejutkan dengan memilih jalur sempit dan berbahaya yang tidak terduga oleh musuh, berhasil mengepung pasukan koalisi di Megiddo. Intrik politik mewarnai setiap langkah dalam pertempuran ini. Koalisi Kanaan terdiri dari berbagai pemimpin dengan kepentingan masing-masing, membuat koordinasi sulit dan rentan terhadap pengkhianatan. Sementara itu, Thutmose III tidak hanya harus menghadapi musuh eksternal tetapi juga menjaga kesetiaan para jenderalnya di medan perang. Pada tanggal yang diperkirakan sekitar bulan Mei tahun 1457 sebelum Masehi, pertempuran Megiddo mencapai puncaknya. Thutmose III berhasil memecah pertahanan koalisi Kanaan dan mengepung kota Megiddo, yang bertahan selama 7 bulan sebelum akhirnya menyerah. Kemenangan ini memperkuat dominasi Mesir di Levant dan memulai era baru dalam sejarah kawasan tersebut. Kegigihan pasukan Kanaan dalam bertahan di balik tembok Megiddo menciptakan ketegangan yang memuncak. Setiap serangan, setiap gerakan taktis, menjadi penentu hidup dan mati. Bayangkan ketegangan saat Thutmose III dengan pasukannya mengepung kota, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Buktilah autentik dari pertempuran ini dapat ditemukan di relief kuil Karnak yang menggambarkan Thutmose III di atas keretanya, memimpin pasukan Mesir menuju kemenangan. Juga ditemukan berbagai senjata dan artefak di situs Megiddo yang mengisahkan kedahsyatan pertempuran tersebut. Yang mengejutkan adalah dampak panjang dari kemenangan ini. Pertempuran Megiddo bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kekuatan Mesir yang menakutkan. Kekalahan Kanaan di Megiddo memicu gelombang perubahan politik dan budaya di seluruh Levant, mengubah arah sejarah untuk generasi mendatang. Bagaimana mungkin pertempuran sebesar ini hampir terlupakan oleh sejarah? Mari kita gali lebih dalam dan terus menghargai jejak-jejak yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita.